semua, terima kasih untuk kalian yang masih setia di channel ini. Untuk kesempatan ini saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat kue yang legendaris ini, yaitu kue bagea. Untuk resep dan bahan-bahannya lebih lengkapnya bisa dilihat di kolom description box di bawah video. Oke, silahkan disimak dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, untuk langkah pertama di sini saya akan menyangrai terlebih dahulu tepungnya. Dan tepung yang saya pakai adalah tepung sagu dengan merek Sagu Tani sebanyak kurang lebih 400 gram. Nah, pertanyaannya kenapa disangrai? Karena memang pada dasarnya tepung sagu memiliki kadar kelembapan yang lumayan tinggi, sehingga kalau tidak disangrai terlebih dahulu akan mempengaruhi tekstur dari kue yang dibuat. Dan proses penyangraian ini saya lakukan kurang lebih 10 menit hanya sampai kadar kelembapannya itu berkurang dan tepung terasa ringan. Dan jangan lupa untuk gunakan api yang sedang-sedang saja. Nah, ini sudah cukup. Saya rasa tepung sagunya sudah terasa ringan. Kemudian kita matikan kompor dan diangkat, biarkan hingga tepung sagunya dingin sebelum diolah. Langkah selanjutnya adalah pecahkan 2 butir telur. Di sini saya pakai telur yang ukurannya sedang. Kemudian masukkan 100 gram gula halus, diayak nanti terlebih dahulu supaya jangan ada yang menggumpal. Kemudian tambahkan setengah sendok teh soda kue, pastikan soda kuenya masih dalam keadaan yang bagus. Kemudian tahap berikutnya adalah memixer adonan. Di sini saya mengaduk terlebih dahulu secara manual agar tepung gulanya itu tidak beramburan. Lalu setelah itu mixer adonan dengan kecepatan yang rendah hingga tercampur dengan baik dan adonan ini berubah warna menjadi sedikit pucat. Dan ini sudah terlihat adonan sudah berwarna kuning pucat. Saatnya untuk masukkan 65 ml minyak goreng. Kemudian tambahkan lagi 65 ml margarin cair. Di mixer hingga benar-benar tercampur dengan baik. Setelah itu tambahkan 100 gram kacang tanah. Ini kacang tanahnya sudah disangrai terlebih dahulu, dibuang kulit arinya dan juga dihancurkan kasar seperti ini. Mixer kembali hingga kacang dan adonan tercampur dengan baik. Kalau sudah tercampur seperti ini, turunkan kecepatan mixer dan matikan. Dan saatnya untuk mencampurkan adonan kering ke dalam adonan basah. Ini tepung sagunya saya akan masukkan tepung sagu yang sudah disangrai ini dan terlebih dahulu akan diayak supaya menghasilkan tekstur kue yang halus dan bagus. Masukkan tepung sagunya itu secara bertahap. Kemudian diaduk menggunakan spatula agar tepung dan adonannya itu tercampur dengan baik. Lakukan ini hingga tepung sagunya itu habis.
Ini adonannya mulai terasa berat. Kita lanjutkan saja menggunakan tangan dan pastikan tangan yang kita gunakan sudah dicuci dengan bersih. Uleni hingga benar-benar adonan menjadi mudah untuk dibentuk. Dan ini tekstur adonannya sudah terlihat lembut dan lentur, siap untuk dibentuk. Kemudian saya mau bentuk-bentuk adonan ini bentuk bulat seperti ini. Untuk besar kecilnya saya di sini tidak memakai ukuran karena hanya untuk dimakan. Kalau untuk teman-teman yang membuat ini menjadi satu usaha, bisa ditimbang-timbang terlebih dahulu supaya ukurannya itu bisa sama rata semuanya. Oh iya, jangan lupa menutup adonan dengan kain bersih setelah dibulat-bulatkan supaya tidak cepat kering. Dan ini sebagian sudah jadi dan mau saya panggang. Untuk memanggang, pastikan oven sudah dipanaskan terlebih dahulu. Letakkan loyang di rak paling atas. Panggang menggunakan api yang sedang cenderung besar, kurang lebih 20-25 menit. Sambil menunggu kue yang tadi itu matang, kita lanjutkan dengan membulat-bulatkan lagi adonan. Dan kali ini saya akan coba memanggangnya dengan menggunakan oven listrik. Nah, ini sudah selesai dibentuk kuenya dan mau siap untuk dipanggang. Tetapi sebelum itu panaskan dulu ovennya sekitar kurang lebih 10 menit. Oke, ini lampunya sudah mati, pertanda ovennya sudah panas. Ini saya taruh loyangnya di rak paling atas dan panggang di suhu kurang lebih 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Panggang selama 20-25 menit. Dan ini loyang yang pertama, versi oven kompornya ini sudah matang. Bisa dilihat kuenya matang dengan bagus dan pecahnya juga cantik. Mau diangkat dan juga didinginkan. Setelah beberapa saat didinginkan, kuenya ini akan saya angkat satu persatu. Dan bisa dilihat ketika diangkat itu kuenya itu tidak lengket lagi. Kita angkat satu persatu dan letakkan ke dalam piring saji. Lalu loyang berikut yang dipanggang dengan oven listrik sudah jadi, mau diangkat kemudian didinginkan. Dan seperti biasa, kita akan coba dulu rasanya bagaimana. Ini saya angkat, teksturnya kuenya ini ringan dan juga memiliki rongga-rongga di dalam karena tadi ada soda kuenya. Ini rasanya manisnya pas dan juga sangat renyah. Rasa kacangnya itu juga berasa dan agak crunchy karena tekstur kacangnya. Selamat mencoba ya buat kalian semua, semoga kalian suka.